Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih berada pada momentum bulan Syawal, di mana pada bulan ini kita sangat dianjurkan untuk melakukan suatu tradisi yang sangat baik, yakni halal bihalal. Tradisi ini pertama kali dicetuskan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah pada tahun 1948, di mana pada waktu itu terjadi konflik antar saudara-saudara kita, tokoh-tokoh nasional kita, sehingga beliau mengumpulkan dalam acara tersebut dalam rangka untuk mengembalikan kembali tali persaudaraan agar lebih akrab kembali. Maka dari itu, momentum Syawal ini, marilah kita senantiasa mempererat hubungan kita dengan cara bersilaturahmi. Kemudian kita saling memaafkan. Itulah dua hal yang sangat penting pada momentum halal bihalal, yakni perbaiki silaturahmi kita dan kita saling memaafkan. Dengan bersilaturahmi, insyaAllah hubungan kita akan semakin baik, semakin akrab. Dengan saling memaafkan, insyaAllah hati kita akan bersih dari segala dosa dan maksiat. Pertama, silaturahmi. Dalam Al-Quran ada beberapa ayat yang sangat baik kita renungkan. Surah An-Nisa ayat pertama, kita diingatkan bahwa jika kita bertakwa kepada Allah, maka perbaiki, pelihara hubungan kerabat kekeluargaan kita. Wattaqullah alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bertakwalah kepada Allah, dengan namanya kita saling meminta, dan perbaikilah hubungan kekeluargaan kita. Kemudian surah An-Nisa, Allah ingatkan kita kembali, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Beribadahlah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, tidak boleh mempersekutukannya. Kemudian perbaikilah hubungan karibmu, khususnya kepada orang tua kita dan kerabat-kerabat kita. Inilah anjuran agar kita senantiasa berbuat baik kepada keluarga kita. Kemudian di surah yang lain kita diingatkan bahwa jika kita memutuskan silaturahmi, maka kita akan dilaknat oleh Allah. Surah Muhammad ayat 22 sampai 23, di akhir ayatnya kita diingatkan, wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladzina la'anahumullah, bahwa mereka yang memutuskan silaturahmi, maka mereka itu orang-orang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda bahwa man asarrahu, pada redaksi yang lain, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqih wa yunsha'a lahu fi atharihi falyasil rahimah. Bahwa jika kita ingin dipanjangkan umur, diberikan keberkahan hidup, maka perbaikilah tali silaturahmi. Kemudian pada hadis yang lain, Allah ingatkan bahwa barometer keimanan kita, jika kita beriman kepada Allah dan hari akhir, maka perbaiki tali silaturahmi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Semakin baik keimanan kita, maka kita akan semakin baik silaturahmi kita kepada keluarga kita. Kemudian ancaman bagi mereka yang memutuskan silaturahmi. Rasulullah berpesan, la tadkhulul jannah qati'ur rahim, bahwa tidaklah masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahmi. Dari beberapa hadis tadi kita diingatkan begitu pentingnya bersilaturahmi. Insyaallah dengan bersilaturahmi, Allah akan memberikan keberkahan hidup, Allah akan memberikan umur panjang, Allah akan memberikan sekian tidak disangka-sangka, dan Allah akan menghidupkan kita menjadi manusia-manusia yang hidup harmonis antar sesama. Itulah indahnya silaturahmi. Rasulullah juga berpesan bahwa silaturahmi
Yang dimaksud di sini bukanlah mengunjungi orang yang telah berkunjung kepada kita, akan tetapi bersilaturahmi yang sesungguhnya adalah ketika kita memutuskan silaturahmi, maka bersegeralah kita menyambungnya dengan baik. Insyaallah orang-orang yang seperti inilah yang akan diberikan keberkahan hidupnya. Kemudian yang kedua, saling memaafkan. Dalam Al-Quran kita juga banyak diingatkan untuk menjadi pemaaf. Nah, kita lihat surah Al-Imran bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah salah satunya adalah wal afina 'anin nas, memaafkan kesalahan orang lain. Kita tahu bahwa setiap kita pasti punya salah. Kita punya salah terhadap orang lain juga pasti pernah salah ke kita. Maka dari itu kita saling memaafkan. Memaafkan tentu lebih berat daripada meminta maaf. Tapi memberi maaf, memaafkan orang lain tentu sangat mulia dan pahalanya tentu lebih besar daripada meminta maaf. Maka dari itu jadilah pemaaf. Karena dalam surah Al-A'raf 199 kita diingatkan khuzil af, jadilah pemaaf. Wa'mur bil urf, ajaklah orang lain untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Jika ada orang jahil menghina kita, maka cukup katakan qalu salama. Itu dalam surah Al-Furqan kita diingatkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna al-ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Ketika dia dihina, maka dia mengucapkan kita damai, salama. Begitulah sikap orang-orang yang beriman. Maka dari itu semoga kita dijadikan oleh Allah hati-hatinya yang bersih, hati yang senantiasa suci dari segala dosa dan maksiat. Marilah kita memperbaiki hubungan erat kita dengan bersilaturahmi, dan marilah kita bersihkan hati kita dengan saling memaafkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.